Dan tidak jarang beberapa hal yang dia itu di luar nalar manusia, karena cintanya pada Rasul, Allah berikan sebagai anugerah untuk dia. Di antaranya contoh Asma binti Abi Bakar. Saat Nabi SAW sedang hijrah, lalu kala itu Asma diminta oleh ayahnya untuk bolak-balik ke atas Jabal Thur bawa makanan. Saya yakin jamaah yang ada di sini belum ada yang naik Jabal Thur. Kalau Jabal Nur banyak, naik Gua Hiro banyak. Walau kalau ada mungkin 1-2, tapi saya yakin belum. Kenapa? 1, tidak populer. 2, mungkin tingginya bisa 2 atau 3 kali lipat dari Jabal Nur. Naik Gua Hiro aja orang Indonesia udah ngos-ngosan, apalagi naik ke sana. Memang tidak ada sunnahnya juga naik ke sana, ya. Tapi ini untuk kisah supaya ngambil hikmah. Saya 3 kali naik ke sana, ke Jabal Thur. Jarang orang naik ke sana, medannya juga masih. Hanya sekedar untuk melihat saja. Itu naik, kalau berangkat jam 4 sampai di atas mungkin sekitar 4 jam, 4 atau 5 jam, ya 4 jam kalau kita nggak pernah berhenti. Ada beberapa pos 1, pos 2, pos 3. Nggak kebayang seorang Asma yang kala itu sedang hamil tua, membawa makanan di sebelah kanan dan kirinya dan minuman di belakang. Bukan hamil yang baru 1-2, bukan, udah hamil tua. Berat, naik ke atas. Kenapa diminta anaknya yang hamil itu oleh Abu Bakar? Karena ini strategi. Sebab orang Quraisy kalau melihat ada orang hamil membawa makanan, nggak mungkin ada pikiran naik ke gunung, nggak mungkin. Sehingga apa? Sehingga ini akan mengelabui orang Quraisy, kafir Quraisy, dan tidak mengejar Nabi kala itu. Karena ini posisinya sedang dalam perjalanan hijrah. Dan strategi Nabi untuk memutar jalan, sehingga apa? Sehingga tidak diketahui oleh musuh. Nggak ada itu Abu Bakar dan istrinya mengatakan, jangan, ini anak kita, dia sedang hamil tua, nanti kalau begini ini bisa keguguran, nanti bisa apa segala macam. Nggak ada. Selama untuk Nabi, untuk Rasulnya, berangkat. Luar biasa. Nggak lama dari itu diminta untuk juga hijrah. Hijrahnya juga nggak kayak kita sekarang, kalau dari Mekah menuju ke Madinah naik bis AC, ada kereta cepat. Dulu nggak, jalan kaki. Yang usia kehamilannya udah. Begitu sampai di Madinah, di bulan di mana orang Madinah punya keyakinan bayi yang lahir di bulan itu, gitu ya. Ini tahayul khurafat mereka. Di bulan itu pasti celaka. Pasti celaka. Bertumpuk-tumpuk kan yang ada di pikiran, tapi itu nggak ada. Semuanya hilang seolah karena semuanya dijalankan karena Rasul. Semua dijalankan karena cintanya pada Nabi dan membuktikan. Ini bayi pertama yang lahir setelah hijrah Nabi adalah bayinya Asma. Lahir dalam kondisi sehat, bahkan mampu untuk memupus semua tahayul khurafat menjadi amunisi dakwah kepada orang Madinah yang masih memegang tahayul khurafat mereka yang lahir di bulan. Karena ternyata sehat, bahkan menjadi ulamanya sahabat. Karena cintanya kepada Nabi. Karena cintanya kepada Nabi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian mereka-mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mencintai Rasul dengan berbagai macam ungkapan dan aktivitas. Yang penting bagaimana cinta itu tertanam. Bisa dengan mengikuti segala apa yang beliau laksanakan, yang disebut dengan ittiba'us sunnah. Bisa dengan ihya usirah, menghidupkan sirah-sirah Nabi sehingga di tempat-tempat kita ada itu diceritakan kembali tentang sejarah Nabi. Dan juga yang aplikatif memperbanyak salawat. Maka mudah-mudahan tiga hal ini minimal, ya. Mengikuti sunnah Rasul, apa yang disunnahkan oleh Rasul, dikerjakan oleh Rasul, berusaha untuk dilakukan karena kecintaan kepada Nabi. Yang kedua, menghidupkan sirah Nabi, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ini jangan pernah kita ada satu sesi hidupnya yang kita tidak ketahui. Nggak tahu sejarah tentang siapapun, bahkan tidak tahu sejarah tentang diri kita sendiri pun tidak ada masalah. Tapi jangan sampai tidak tahu tentang sejarah Nabi kita yang mulia. Dan yang ketiga adalah memperbanyak lisan ini membaca salawat kepada beliau. Sehingga kebaikan dari salawat yang kita ucapkan itu mampu untuk bisa mendatangkan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Dan insya Allah bisa mendatangkan syafaat bagi kita nanti dari Nabi SAW di akhirat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.